Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini di AI Tech Indonesia. Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas ngebuild gaming PC dengan budget 11 jutaan. Nah, di akhir tahun 2020 kemarin aku ada ngebuat video yang isinya ngebahas tentang gaming PC dengan budget 15 jutaan. Jika kalian belum nonton videonya, kalian bisa cek linknya di bawah kolom deskripsi ini. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja ngebahas komponen-komponen apa aja sih yang dipakai untuk ngebuild PC ini. Komponen pertama adalah prosesornya, yaitu prosesor Intel Core i5-10400F di kisaran harga 2,1 jutaan sampai 2,2 jutaan. Untuk spesifikasi lengkapnya kita cek aja langsung di website resminya. Prosesor ini memiliki 6 core yang bisa menghandle 12 thread. Dengan clock speed bawaannya 2,9 GHz dan boost clock speednya itu sampai 4,3 GHz. Prosesor ini juga memiliki memory cache sebesar 12 MB. Konsumsi daya prosesor ini cukup kecil, bisa kita lihat dari TDP-nya yang hanya 65 volt. Ukuran RAM yang didukung prosesor ini maksimal sampai 128 GB. Tipe memori yang didukung sampai DDR4 dengan kecepatan maksimal 2666 MHz. Sayangnya PCI Express di prosesor ini hanya mendukung sampai PCI Express 3.0. Namun versi 3.0 ini sudah cukup untuk mendukung hardware gaming yang akan kita pakai. Soket yang digunakan LGA 1200. Oke, jadi itu aja untuk spesifikasinya secara singkat. Jika kalian ingin tahu lebih lengkapnya, kalian bisa cek langsung di website resminya. Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu motherboardnya. Motherboard yang kita pakai di sini adalah motherboard MSI H410M Pro VH. Kenapa kita pilih motherboard ini? Singkat aja, murah, berkualitas. Yuk kita cek spesifikasinya. Soket yang tersedia di motherboard ini adalah LGA 1200 sesuai dengan tipe soket prosesor yang kita pakai. Tipe CPU yang didukung sampai Intel i9, chipset yang digunakan Intel H410, dan untuk memori RAM-nya didukung sampai DDR4 dengan kecepatan maksimal sampai 2933 MHz. Memori channel-nya ada 2 dan slot RAM-nya sendiri juga ada 2. Maksimal kapasitas memori RAM-nya 64 GB dan untuk PCI Express motherboard ini hanya mendukung sampai PCI Express 3.0. Slot VGA-nya ada 1, slot M.2-nya ada 2 dan ukuran motherboard ini micro ATX. Jadi perlu dicatat untuk ukuran motherboardnya karena harus disesuaikan dengan case yang akan kita beli. Jadi untuk motherboard harga sejutaan ini bagus banget. Fitur-fiturnya lumayan lengkap dan build quality produk keluaran MSI ini tidak perlu diragukan lagi. Oke, jadi kita lanjut lagi ke komponen selanjutnya yaitu RAM-nya. Untuk RAM-nya kita pilih Corsair Vengeance RGB Pro dengan total kapasitas memori 16 GB. Tipe RAM-nya DDR4 dengan kecepatan 2666 MHz. Harganya berkisar hanya di angka 1,5 jutaan. Dan kenapa kita pilih RAM ini? Yang pertama karena RAM ini memiliki cas latensi yang cukup kecil, yaitu di angka 16, 18, 18, 35. Penjelasannya simpel aja. Semakin kecil cas latensinya, semakin responsif RAM-nya ketika dibutuhkan oleh prosesor. Dan kenapa kita pilih speed RAM-nya hanya di angka 2666 MHz? Balik lagi ke prosesor Intel i5 yang akan kita pakai. Prosesornya hanya mendukung RAM dengan kecepatan maksimal sampai 2666 MHz. Itu aja penjelasan singkat untuk RAM-nya. Kita lanjut lagi ke komponen selanjutnya yaitu graphic card-nya. Untuk graphic card ini kita pilih MSI GTX 1660 Super Ventus XS Overclock. Harganya berkisar di angka 4 jutaan. Dan kenapa kita pilih graphic card ini? Oke, jadi graphic card ini merupakan salah satu best budget untuk gaming di resolusi Full HD. Hampir seluruh game AAA dengan setting ultra disikat oleh graphic card ini. Dan rata-rata frame rate-nya berjalan di atas 60 fps. Yuk kita cek spesifikasinya di website resminya. Singkat aja, graphic card ini menggunakan interface PCI Express generasi ketiga dan memiliki processing core sebanyak 1408 unit. Base clock speed-nya tidak tertera di sini, namun untuk boost clock speed-nya berjalan di angka 1815 MHz.
lebih tinggi sedikit daripada bus clock GTX 1660 standar. Memorinya 6 GB, tipe memorinya udah GDDR6, dan konsumsi dayanya 125 watt. Jadi kesimpulannya, graphic card ini menawarkan harga yang pantas untuk performance-nya yang cukup memuaskan. Game AAA dengan setting ultra bisa dijalankan tanpa kendala dengan frame rate rata-rata di atas 60 fps. Oke, kita lanjut lagi ke komponen selanjutnya, yaitu storage-nya. Di sini kita pilih SSD M.2 NVMe dari Adata dengan tipe SX 8200 Pro dengan kapasitas 512 GB. Untuk SSD ini harganya berkisar di angka 1,2 jutaan. Dan kenapa kita milih SSD ini? Singkat aja, harganya lebih murah jika dibandingkan dengan SSD lain dengan spesifikasi yang sama. Yuk kita cek spesifikasinya di website resminya. Interface-nya menggunakan PCI Express generasi ketiga dengan kecepatan read-nya bisa sampai 3500 MB per detik. Untuk kecepatan write-nya bisa sampai 3000 MB per detik. Temperatur SSD ini saat dijalankan secara maksimal suhunya bisa mencapai 70 derajat Celcius. Namun jangan khawatir, dalam paket SSD ini sudah diberikan heatsink, jadi SSD ini bakalan cepat banget ademnya. SSD ini juga telah mengantongi beberapa award atau rekomendasi dari beberapa reviewer di seluruh dunia. Jadi itu aja untuk storage-nya. Jika kalian ingin mengetahui lebih detail untuk spesifikasi dari SSD Adata ini, kalian bisa cek di website resminya, linknya aku cantumin di kolom deskripsi di bawah video ini. Kita lanjut lagi di komponen selanjutnya, yaitu power supply-nya. Untuk power supply kita pakai Aerocool Lux RGB 550M. Kenapa kita pilih power supply ini? Yang pertama, harganya cukup terjangkau namun kualitasnya cukup bagus. Power supply ini sudah mengantongi sertifikasi 80+ bronze dengan efisiensi daya sampai 88% pada saat konversinya. Yang kedua, power supply ini tipe kabelnya semi modular, hanya kabel-kabel penting aja yang nempel di power supply-nya. Jadi PC kalian tidak berantakan dengan kabel-kabel power supply yang tidak terpakai. Ruang untuk ventilasi udara power supply-nya juga lebih lega digabung dengan desain lubang ventilasi yang lebih banyak di power supply-nya. Jadi suhu power supply kalian tetap terjaga dan mencegah overheat. Yang ketiga, nggak penting-penting amat, namun bisa menjadi sedikit nilai tambah jika dibandingkan dengan power supply merek lain. Yaitu power supply ini memiliki addressable RGB yang bisa kompatibel dengan RGB auranya Asus, RGB Fusion-nya Gigabyte, dan Mystic Light dari MSI, atau bisa juga kompatibel dengan motherboard lain yang memiliki fitur addressable RGB. Oke, jadi itu aja untuk power supply-nya. Jika kalian ada budget lebih, kalian bisa beli power supply alternatif dengan merek Corsair, Cooler Master, atau Seasonic. Yuk kita lanjut lagi ke komponen terakhir, yaitu case-nya. Untuk case kita pilih Armageddon Nimbus N3. Kenapa kita pilih case ini? Oke, singkat aja, harga case-nya terjangkau dengan fitur-fitur gaming yang cukup lengkap. Yaitu panel kirinya transparan dengan penutupnya yang sudah menggunakan tempered glass. Jadi komponen PC kalian terlihat jelas dan makin keren kalau ada RGB-nya. Ukuran motherboard bisa muat sampai ukuran ATX. Case ini juga memiliki slot kipas yang cukup banyak. Di bagian depan case ini bisa dipasang 3 fan dengan ukuran 120 mm sampai 140 mm. Bagian atas case-nya ada satu fan dengan ukuran 120 mm dan bagian belakang ada satu fan dengan ukuran 120 mm juga. Ukuran graphic card yang bisa muat di case ini sampai 300 mm panjangnya. Jadi untuk harga 300 ribuan, fitur-fitur yang ditawarkan oleh case ini terbilang lengkap untuk sebuah gaming PC. Oke, jadi komponen PC-nya sudah lengkap. Yuk kita recap harga komponen-komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama ada prosesor Intel i5 10400F generasi ke-10, harganya Rp2.180.000. Yang kedua, motherboard MSI H410M Pro VH, harganya Rp1.005.000.
Yang ketiga, RAM-nya ada Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB DDR4 2666 MHz, harganya Rp1.539.000. Yang keempat, grafik card-nya menggunakan MSI GTX 1660 Super Ventus XS Overclock, harganya Rp4.175.000. Yang kelima, power supply Aerocool Lux RGB 550M Modular Power Supply, harganya di angka Rp600.000. Yang keenam, PC Gaming Case Armageddon Nimitz N3 ATX, harganya di angka Rp299.000. Dan yang terakhir, storage-nya SSD ADATA SX 8200 Pro 512 GB M.2 NVMe, harganya Rp1.255.000. Setelah ditotal, PC-nya harganya sekitar Rp11.053.000. Untuk game test kita belum bisa kasih lihat karena belum ada budget atau belum ada sponsor untuk komponen PC di atas. Namun jika kalian ingin mengetahui kira-kira performanya seperti apa, kalian bisa search di YouTube dengan keyword Intel i5 10400F GTX 1660 Super. Di sana banyak banget game test yang menggunakan komponen PC yang hampir sama. Oke, jadi itu aja untuk video build gaming PC budget 11 jutaan. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi kalian yang baru aja mau beli PC baru atau ada komponen PC lama kalian yang ingin kalian upgrade. Support channel ini dengan subscribe channel ini, like video ini jika bermanfaat bagi kalian, dan komen aja di bawah jika ada pertanyaan yang berhubungan dengan komponen PC. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.